Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. 2,000 years later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. A few moments later. Just then, later. End of flashback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Tirza Zulaika Adani. My study ID number 25411176 from the Management Program Class C. Today I will present a topic about principles of economic activity and comparative advantage in trade. This topic discusses how individuals and nations organize economic activities, make production decisions, and benefit from trade through specialization and comparative advantages. So, let us begin. Satu, Organizational Performance Management atau manajemen kinerja organisasi. Manajemen kinerja organisasi adalah proses untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan terhadap hasil kerja. Tujuannya adalah agar setiap bagian dalam organisasi berkontribusi secara efektif dan mencapai target bersama. Dua, Individual Performance Management atau manajemen kinerja individu. Manajemen kinerja individu berfokus pada pengukuran, peninjauan, dan peningkatan kinerja setiap karyawan. Proses ini memastikan agar setiap individu bekerja sesuai dengan sasaran organisasi. Biasanya dilakukan melalui penilaian kinerja, pelatihan, dan umpan balik agar produktivitas serta motivasi kerja tetap terjaga. Tiga, Performance Management Process atau proses manajemen kinerja. Proses manajemen kinerja terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang menetapkan tujuan dan standar kerja. Yang kedua pemantauan atau monitoring, yang mengamati perkembangan dan hasil kerja karyawan. Yang ketiga pengembangan atau developing, yang memberikan pelatihan serta umpan balik. Yang keempat, penilaian atau rating, yang mengevaluasi kinerja berdasarkan standar yang telah ditentukan. Yang kelima, pemberian penghargaan atau rewarding, yang mengapresiasi hasil kinerja yang baik. Kelima tahapan ini membentuk siklus berkelanjutan untuk menjaga efektivitas dan motivasi karyawan. Yang keempat, tujuan SMART atau SMART Goals. Agar tujuan kinerja efektif, harus memenuhi prinsip SMART, yaitu specific. Tujuan harus jelas dan terfokus. Measurable atau terukur. Ada indikator untuk menilai hasil. Achievable, dapat dicapai. Realistis sesuai kemampuan. Relevant, sesuai dengan tujuan organisasi. Time bound,
atau terikat waktu, memiliki batas waktu pencapaian yang pasti. Prinsip SMART membantu manajer dan karyawan menetapkan sasaran yang realistis dan mudah dievaluasi. 5. Performance Appraisal Methods atau metode penilaian kinerja. Beberapa metode yang umum digunakan dalam penilaian kinerja antara lain: 1. Umpan balik 360 derajat. Penilaian dari atasan, rekan, dan bawahan. Yang kedua, skala penilaian atau rating scale. Mengukur kinerja dengan angka atau kategori. Yang ketiga, manajemen berdasarkan tujuan atau MBO. Yang berdasarkan pencapaian target kerja. Yang keempat, BARS, Behaviorally Ensured Rating Scales, yaitu yang mengukur perilaku kerja yang dapat diamati. Metode-metode ini membantu organisasi menilai kinerja secara objektif dan menyeluruh. Yang keenam, performance review atau tinjauan kinerja. Tinjauan kinerja merupakan pertemuan resmi antara karyawan dan atasan untuk menilai hasil kerja, memberikan umpan balik, serta merencanakan langkah pengembangan selanjutnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara berkala. Misalnya setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, guna meningkatkan komunikasi dan motivasi kerja. 7. Hubungan manajemen kinerja dan kesukaan organisasi. Manajemen kinerja yang baik berperan penting dalam mencapai kesuksesan organisasi. Kinerja individu yang efektif akan membentuk kinerja tim yang baik, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas serta keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Yang kedelapan, Performance Improvement Plan (PIP) atau Rencana Peningkatan Kinerja. Rencana peningkatan kinerja adalah panduan resmi yang diberikan kepada karyawan yang belum mencapai standar kinerja atau kerja. Dalam PIP, biasanya terdapat langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah membantu karyawan memperbaiki kinerjanya melalui pendampingan, pelatihan, dan evaluasi berkala. Kesimpulannya, manajemen kinerja bukan hanya tentang menilai hasil kerja, tetapi juga menciptakan proses pengembangan berkelanjutan. Dengan menerapkan sistem manajemen kinerja yang efektif, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui penerapan manajemen kinerja yang terencana dan konsisten, sebuah organisasi dapat memastikan bahwa setiap individu berkontribusi secara optimal demi tercapainya tujuan bersama. That concludes my presentation on principles of economic activities and comparative advantage in trade. From this topic, we can understand that economic activities are driven in choice in production and trade, and that comparative advantage allow each country or individual to gain more by specializing in what they do best. I hope this presentation has helped us better understand how trade creates mutual benefit and improves overall economic efficiency.
Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.